Lalu yang kedua yang mulia, kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri yang mulia, betul. Baik, Pak Todung dulu ya tadi. Ya, kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi, yang mulia sudah menyampaikan itu. Buat kami karena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli, buat kami itu penting. Jadi kami sebetulnya mendukung ya usul dari pemohon 1. Ya. Tapi kalau majelis hakim sudah mengatakan itu tidak mungkin karena kesulitan mengatur manajemen waktunya, kami tentu menerima kebijaksanaan majelis. Dan untuk permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Demikian juga dengan usulan pemohon 1 untuk Menteri Sosial. Paling tidak 2 kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital, dan kami mohon perkenan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Nah, satu lagi yang mulia, dalam hal saksi fakta dan dalam hal ahli yang waktunya sudah ditentukan oleh majelis, kami hanya ingin mendapatkan klarifikasi dari hakim ketua, karena kalau juru bicara itu hanya 2 yang mulia, itu kan akan sangat sulit untuk konsentrasi kepada semua saksi fakta dan kepada semua ahli yang jumlahnya juga cukup banyak. Kami mungkin ya ada 8 ahli yang kami ingin ajukan. Saya tahu bahwa ketua majelis yang mulia sudah memberikan 19 ya, dan itu terserah kepada kami berapa banyak ahli dan berapa banyak saksi fakta. Nah, kami hanya berharap bahwa jubir yang kemarin disampaikan kepada kami oleh yang mulia itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu rigid ya, jadi yang lain juga bisa ikut melakukan cross eksaminasi pertanyaan kepada ahli maupun saksi fakta. Baik, itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi kemudian ganti jubir, silahkan Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian, itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Gugatan yang diajukan oleh kubu 01 dan juga 03 di Mahkamah Konstitusi di dalam hasil pemilu tahun 2024 ini yang telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret 2024 kemarin. Nah, semakin menarik perhatian kita. Ya, sangat-sangat menarik sekali kalau kita perhatikan, mengikuti dari awal dan juga nantinya sampai pada akhirnya, apakah ini ya gugatan-gugatan ini yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 bisa dikabulkan oleh KPU atau bisa dikabulkan oleh
Mahkamah Konstitusi maksudnya, dan atau sebagian dikabulkan. Nah, teman-teman, ini yang menarik perhatian, di mana kubu 01 dan juga 03 meminta ya kepada hakim Mahkamah Konstitusi supaya menghadirkan para menteri Presiden Jokowi di dalam saksi Pilpres tahun 2024 ini. Nah, ada beberapa yang mereka minta untuk dihadirkan di dalam sidang ini, dan ini juga ya ditolak oleh kubu 02, yaitu tim pembela Prabowo Gibran. Yaitu kubu 01 dan 03 minta Mensos dan Menko hadir sebagai saksi di sidang MK. Nah, kita tahu bahwa Mensos ini, Menteri Sosial, adalah Ibu Risma, ya, Ibu Risma sebagai Menteri Sosial, dan Menko ini adalah Ibu Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan. Nah, kita lihat bagaimana permintaan dari kubu 01 dan 03 ini. Ya, pihak pasangan calon paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK dapat menghadirkan sejumlah menteri untuk memberikan kesaksian dalam sidang gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU atau sidang sengketa Pilpres 2024. Kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia. Nah, teman-teman, ternyata bukan hanya 2 menteri. Di sini dikatakan bahwa Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani, Menteri Sosial yaitu Ibu Risma, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, guna untuk menjadi keterangan dalam persidangan ini. Nah, kita lihat teman-teman, Deputi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis juga mendorong ya pengajuan permohonan yang disampaikan kubu 01 terkait dengan kehadiran para menteri dalam persidangan. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal. Ya, maka kami ingin mengajukan yang sama. Tapi karena sudah diajukan pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan pemohon 1, kata Todung dalam sidang. Todung mengatakan Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan sangat penting dan vital untuk membuktikan berkas mereka. Namun saat menemui wartawan usai persidangan, Todung mengatakan pihaknya juga menambah nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK dalam daftar menteri yang ingin dihadirkan. Nah, kemudian selaku pihak terkait dalam sengketa Pilpres ini, Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran Otto Hasibuan menyampaikan keberatannya atas permintaan dari para pemohon. Menurut Otto, perkara yang sedang berjalan bukanlah perkara pengajuan norma sehingga kehadiran menteri dinilai tidak relevan. Nah, ternyata pengajuan dari kubu 01 dan juga 03 di dalam menghadirkan para menteri, ya ada beberapa menteri tadi yang akan dihadirkan di sidang Mahkamah Konstitusi. Maka selaku tim pembela Prabowo Gibran, ya tim 02, yaitu Otto Hasibuan sebagai pengacara, maka mereka menyampaikan keberatannya. Ya, mereka tidak setuju dengan hal itu ketika para menteri-menteri Presiden Jokowi dihadirkan di dalam sidang tersebut. Ya, permintaan dari para pemohon, ya menurut dari Otto ini adalah bukanlah ini perkara yang sedang berjalan, bukanlah perkara pengajuan norma sehingga kehadiran menteri dinilai tidak relevan. Ya, menurut Otto ini, ya kehadiran menteri tidak akan relevan dengan yang dilakukan atau berjalannya ya sidang hari ini. Selaku pihak terkait dalam sengketa Pilpres ini, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan menyampaikan keberatannya atas permintaan dari para pemohon. Menurut Otto, perkara yang sedang berjalan bukanlah perkara
pengajuan normal sehingga kehadiran menteri dinilai tidak relevan. Nah, kemudian kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat perkara ini ya bukan perkara pengajuan normal, tapi ini adalah suatu sengketa. Ya, ini yang ditekankan oleh Otto Hasibuan bahwa ini perkara bukan untuk perkara pengajuan, tetapi ini adalah perkara sengketa dari hasil Pilpres, ya, di mana menurut kami berlaku asas actori incumbit probatio, ya, beban pembuktian ada pada pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan, kata Otto. Ya, usai mendengar permintaan dan pernyataan-pernyataan ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Hakim Suhartoyo mengatakan akan mempertimbangkan perihal kehadiran menteri dalam sidang bersama dengan 7 hakim konstitusi lain yang mengadili sengketa Pilpres 2024 ini. Nah, teman-teman, ya itulah ya gugatan atau pengajuan yang diajukan oleh kubu 01 dan 03, dan kubu 02 tim pembela Prabowo Gibran tidak menolak keras dengan kehadiran para menteri untuk dihadirkan di persidangan. Nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi ya melakukan pertimbangan nantinya apakah itu diikutkan serta di dalam sidang itu atau tidak. Ya, masih belum diambil satu keputusan apakah diikutkan para menteri itu atau tidak. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini? Apakah Anda setuju dengan kubu 01 dan 03 supaya para menteri yang telah disebut tadi diikutkan menjadi saksi di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini atau tidak? Atau juga Anda mendukung ya kubu 02 yang menolak keras kehadiran para menteri untuk memberikan kesaksian di Pilpres tahun 2024 ini? Silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.